Halo, dah Alamal, kembali lagi dengan Kak Diti. Hari ini kita mau bahas tentang kuliah sastra, perkuliahan sastra ya. Ada nggak teman-teman di sini yang ingin masuk kuliah sastra? Kemudian overthinking, lulusnya mau jadi apa? Terus kemudian apa aja sih sebetulnya yang kita perlu siapin nih kalau masuk jurusan sastra? Nah, kita simak ya beberapa tips sedikit. Yang pertama adalah niat dan tekad. Ini paling penting. Siapin dulu nih niat dan tekad teman-teman di rumah untuk memulai perkuliahan. Kalau niatnya kuliah sastra, maka bulatkan tekad kalian. Kalau kalian niatnya kuliah akuntansi tapi kemudian kuliahnya di sastra, tentunya akan fail ya, hasilnya nggak akan maksimal. Perkuliahan sastra sendiri untuk diploma 3 paling tidak membutuhkan waktu 3 tahun. Untuk jenjang sastra 1 atau sarjana, paling cepat itu 3,5 tahun. Jadi ini bukan waktu yang sebentar. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan niat dan tekadnya dulu. Berikutnya adalah banyak membaca. Sebetulnya sih di semua jurusan perkuliahan apapun itu, kita harus membutuhkan banyak membaca ya teman-teman, harus sadar literasi. Tapi di perkuliahan sastra ini, kita nantinya akan membahas beberapa novel atau buku sastra yang akan digali sebagai bahan kuliahan. Di beberapa jurusan misalnya, ada nih semacam setoran wajib dalam satu semester harus membaca beberapa buku. Misalnya dalam satu semester baca 7 buku wajib atau 8 buku wajib. Nah, kalau kalian ingin berlatih dari sekarang banyak membaca. Berikutnya, rajin membawa kamus. Nah, kamus ini identik banget ya sama mahasiswi sastra nih. Memang tidak dapat dipisahkan sih, kamus ini seperti kitab suci ya, ibaratnya di perkuliahan kami, mahasiswa sastra. Tidak hanya kamus besar bahasa Indonesia, tapi juga ada kamus besar bahasa lain, seperti misalnya Inggris Indonesia, Belanda Indonesia, Korea Indonesia, Jawa Indonesia. Nah, selain kamus-kamus bahasa itu ada juga kamus seperti kamus Thesaurus. Nah, tapi tenang nih teman-teman, beberapa jenis kamus yang saya sebutkan tadi sudah ada versi online-nya. Berikutnya adalah rajin menonton film. Yes, nonton film. Asik ya? Ya dong. Dalam sebuah film ini ternyata banyak sekali yang bisa dipelajarin. Saya sudah pernah bahas ya di YouTube sebelumnya. Perkuliahan sastra ini ada sastra dan film. Jadi sebuah film itu bisa ditelaah lebih dalam, bahkan bisa sampai menghabiskan 2 SKS sendiri loh. Kayak kita masuk sastra Korea misalnya. Menonton film-film Korea ini dapat melatih hearing dan daya tangkap serta pemahaman dari sebuah percakapan itu sendiri. Seru ya? Berikutnya adalah tidak overthinking kalau lulus mau jadi apa. Kadang-kadang masih kuliah kita udah overthinking nih, aduh nanti lulus jadi apa ya? Nah ini yang paling banyak dipikirin sama calon-calon mahasiswa juga orang tua kalian ya. Nah titelnya dulu kita bahas, titelnya apa sih? Pertama adalah sarjana sastra atau sarjana humaniora. Nah terus nanti kerjanya apa? Tenang, lulusan sastra ini bisa tetap idealis kok pada koridor sastra. Seperti menjadi penulis, menjadi editor, wartawan, tapi juga bisa memilih sektor yang lain seperti sektor kreatif. Ada kok teman-teman Kak Diti nih yang bekerja di dunia periklanan, sektor perbankan, bahkan ada juga yang di KPK. Yang berikutnya adalah memiliki banyak teman, natif lebih baik. Nah, kalian berkenalanlah dengan banyak orang. Jika kalian kuliah di sastra Jerman misalnya, kalian bisa mencari situs-situs pertemanan dan mencoba berkenalan dengan teman-teman natif dari negara Jerman misalnya. Selain menambah wawasan nih secara geografis negara tersebut, kalian juga bisa dapat langsung berlatih speaking dan writing. Nah, makanya bertemanlah sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya adalah percaya diri. Ini adalah kunci utama dalam jurusan sastra. Kenapa? Karena nanti kalian akan banyak berbicara, kalian akan banyak berlatih speaking. Kalau kalian tidak percaya diri untuk berbicara, bagaimana kita tahu
Apabila pelafalan kita, speaking kita sudah benar, kita akan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Gitu ya. Yang berikutnya adalah menulis. Nah, menjadi mahasiswa ini sebetulnya tuntutan menulisnya cukup tinggi ya. Karena untuk mengerjakan tugas-tugas ini kan diperlukan skill menulis yang baik. Nah, Kak Diti bisa memberikan sedikit tips. Menulislah dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Kalian bisa tulis di HP maupun di notes gitu ya. Lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Kalian tahu nggak kalau J.K. Rowling, penulis Harry Potter itu, menulis ide pertama Harry Potter itu cuma di secari kertas tisu. Gitu. Nah, kuliah sastra ini nanti akan membuat referensi buku, terjemahan bebas. Nah, dari situ siapkan skill menulis kalian ya. Dan yang terakhir ini sangat penting juga adalah rajin mengulang. Rajin mengulang apa? Rajin mengulang percakapan, kemudian mengulang materi perkuliahan. Cara simpel yang bisa dilakukan adalah kita mempraktekannya dengan orang-orang yang ada di rumah, seperti ke ibu, ke adik gitu. Kalau Kak Diti sendiri dulu banyak berbicara kepada ibu, meskipun ibu Kak Diti sendiri juga tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi Kak Diti hajar saja, coba pokoknya terus berbicara mengulang materi hari itu. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kalian persiapkan dalam mengambil kuliah jurusan sastra. Nggak sulit kok, dijalanin aja, nggak perlu overthinking. Nah, kalian bisa menanyakan tentang kampus-kampus yang memiliki jurusan sastra ini dengan kakak-kakak di Bimbel Lavender. Jangan lupa like dan subscribe ya Bimbel Lavendernya. Sekian dari Kak Diti, sampai ketemu lagi. Tot ziens!